Anda kembali bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Kami lanjutkan kembali dialog kami bersama 3 orang narasumber kami pada sore ini terhadap menguak dugaan kejanggalan kematian dari Bribka AS. Masih tersambung dengan Bu Jenny, istri dari almarhum Bribka AS, dan juga kuasa hukum udah Bang Fridolin dan juga Benny Mamoto selaku Ketua Kompolnas. Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali. Nampaknya Pak Benny masih tersambung atau tidak? Masih. Melalui sambungan telepon ya Pak Benny. Pak Benny, kami lanjutkan kembali. Tadi Anda sempat menyinggung soal akan mengaitkan dengan scientific investigation yang dilakukan bersama tim Kompolnas nanti ketika tiba di Sumatera Utara. Tapi kalau sejauh ini kesimpulan apa yang bisa Anda sampaikan ke kami terhadap kasus ini, Pak Benny? Karena saya bukan penyidik kasus ini, maka saya tidak boleh menyimpulkannya. Karena ini masih dalam proses, semua sedang berjalan, dan proses pengambil alihan dari Polres Samosir ke Polda juga baru dilaksanakan, sehingga masih perlu waktu untuk pendalaman beberapa hal. Tadi sudah sampaikan, pertama bagaimana olah TKP-nya, temuan di TKP-nya, pemeriksaan barang bukti di TKP. Ini perlu dioptimalkan. Salah satu yang tentunya saya rekomendasikan adalah pemeriksaan DNA untuk membuktikan bahwa botol itu hanya dipegang oleh korban atau pihak lain. Yang kedua, digital forensik. Percakapan yang ada di handphone itu nanti bisa mengungkap siapa saja yang terlibat dengan kasus ini. Nah, ini penting sekali. Sehingga nanti keluarga akan mendapatkan jawaban secara saintifik. Yang berikutnya adalah menyangkut masalah pernyataan dari Kapolres. Ini akan diklarifikasi tentunya oleh Bitpropam Polda. Apa yang disampaikan kepada korban waktu itu sehingga korban menyampaikan kepada istri yang dianggap sebagai ancaman. Kemudian yang berikutnya adalah menyangkut pemeriksaan saksi-saksi. Ini perlu dipercepat prosesnya. Baik. Karena tidak hanya korban yang membayar pajak, tetapi juga saksi-saksi yang menemukan korban di TKP menjadi penting. Pihak-pihak yang ada kaitannya dengan korban juga menjadi penting. Oleh sebab itu, penarikan ke Polda saya nilai sebagai langkah yang tepat supaya tidak ada konflik kepentingan. Pak Benny, sembari kita menantikan tim Kompolnas tentunya nanti akan minta klarifikasi ke Kapolres Samosir. Apakah ketika Anda dan tim Anda melakukan klarifikasi ini harus dinonaktifkan terlebih dahulu Kapolres Samosir ini untuk kepentingan lebih lanjut penyelidikannya, Pak Benny? Nanti sepenuhnya itu menjadi kewenangan Kapolda setelah mengevaluasi temuan yang ada di tahap awal. Disitulah nanti kemudian Kapolda akan mengambil kesimpulan dan mengambil langkah. Apakah perlu dinonaktifkan atau tidak. Baik Pak Benny, ditahan, saya mau ke tim kuasa hukum atau pengacara dari istri Bribka AS, Bang Fridolin. Kalau dari Anda sudah ada tadi keterangan dari istri almarhum, Bu Jenny, ada kejanggalan, tapi kalau bisa dielaborasi lagi, diungkapkan ke publik, langkah-langkah berikutnya setelah kejanggalan apa, Bang Fridolin? Apakah benar menyurati Barreskrim Polri, kemudian DPR untuk menguak lebih dalam kasus ini dan juga kejanggalan? Iya, kami benar sudah melakukan dan memasukkan surat ke Mabes Polri. Dalam hal ini untuk Bapak Kapolri, Bapak Kabareskrim, dan Bapak Kadif Propam, serta ke pimpinan Komisi 3. Menyikapi dari perkataan dari Pak Benny tadi, pihak Polda sudah menarik dan membentuk tim khusus. Tapi kami, khususnya penasehat hukum atau kuasa hukum dari keluarga almarhum Bribka AS, ada lebih baiknya jika ada campur tangan dari Mabes Polri, khususnya Barreskrim, dan juga terkait untuk klarifikasi Kapolres, kami minta bukan di Bitpropam Polda Sumut. Jika sekelas Kapolres, ada baiknya itu di Propam Mabes Polri agar terjadi netralisme dan transparansi terhadap klarifikasi tersebut. Demikian. Respon Anda Pak Benny, ada keinginan dari tim kuasa hukum transparansi dilakukan dan diharapkan dari Barreskrim Polri, Pak Benny? Ya, dalam konteks penyidikan, itu Barreskrim Polri ada namanya Biro Wasidik, Biro Pengawasan Penyidikan,
Dan ini dalam hal kasus-kasus yang menarik atensi publik, pasti akan ada tim dari Mabes untuk turun ke sana untuk memantau dan memastikan bahwa penyidikan berjalan secara profesional dan transparan. Kemudian Bitpropam sama. Jadi kasus ini menjadi atensi publik, tentunya ada komunikasi antara Bitpropam Mabes Polri, Bitpropam dengan Bitpropam Polda Sumut. Dan ini sudah menjadi hal yang rutin ya, ketika ada kasus yang menjadi atensi publik, maka secara otomatis mekanisme itu berjalan. Dan tentunya nanti dibantu dengan pengawas eksternal, dalam hal ini Kompolnas, kemudian juga seandainya nanti merasa ada ancaman, LPSK tentunya juga akan turun untuk memberikan perlindungan kepada istri korban gitu. Bagaimana Bang Fridolin, sudah ada klarifikasi dari Ketua Harian Kompolnas, Mbak Beni? Ada atensi Baris Krim Polri tentunya nanti? Kami khususnya sangat mengapresiasi dari pihak Kompolnas yang secara cepat merespon daripada upaya kami. Kami belum memasuki surat ke Kompolnas, tapi pihak Kompolnas yang mengejar bola. Dan itu memang saya akui pihak Kompolnas langsung menghubungi saya untuk segera memasukkan surat agar kami mendapatkan bahan sebelum kami turun ke daerah Sumatera Utara khususnya seperti itu. Nah, kami harapkan juga itu bukan hanya pihak Kompolnas saja yang bergerak cepat terhadap perkara ini, tapi pihak lain dalam hal ini lebih spesifikasi Mabes Polri, kan seperti itu. Kiranya Bapak Kapolri memberikan atensi khusus dan atensi yang lebih terhadap kasus ini, demikian. Bu Jenny, bagaimana Anda juga tentunya mengamini ya apa yang disampaikan tim kuasa hukum Anda, ada harapan ke Baris Krim Polri, termasuk Pak Kapolri, apakah ada hal-hal lain yang ingin Anda ungkapkan ke forum ini? Ada Pak Beni Momoto di sini. Jadi harapan kami Pak, keluarga, supaya kami bisa mendapatkan keadilan atas peristiwa kematian suami saya. Saya juga mengucapkan terima kasih buat Bapak Kompolnas karena ikut serta Pak. Saya memohon Pak supaya cepat diusut Pak. Baik, tim kuasa hukum di Jakarta akan mengawal terus meskipun kita tahu tim khusus dibentuk di Polda Sumatera Utara, kemudian Anda juga akan menyurati beberapa pihak, apalagi yang akan Anda lakukan di Jakarta Pak Fridolin? Ya, kami akan tetap melakukan dan memasukkan surat-surat yang belum masuk. Dan kami juga akan mencoba melakukan audiensi terhadap pihak-pihak terkait yang sudah kami suratin, agar kami bisa secara langsung menyampaikan kejanggalan-kejanggalan secara lisan terhadap pimpinan-pimpinan instansi tersebut. Dan kami juga khususnya apabila sudah akan dilakukan seperti contohnya otopsi ulang atau semacamnya, kami akan tetap mengawal dan turun langsung ke lapangan guna menyaksikan dan guna mendapatkan transparansi dalam pengungkapan perkara ini. Demikian, Mas. Baik, terakhir saya minta ke Pak Beni. Pak Beni, ada harapan untuk otopsi ulang dilakukan kembali. Bagaimana dari Kompolnas menyoroti hal ini? Apakah akan segera mungkin dilakukan karena mengingat kondisi dari almarhum? Betul, jadi dalam kaitan ini kalau kita menghitung waktu, ketika tim khusus sudah dibentuk, berkas sudah ditarik ke Polda, tentunya mereka akan mengevaluasi apa yang sudah dilakukan oleh Polres, sampai sejauh mana, adakah hal-hal yang belum dilakukan dan sebagainya, kemudian baru disusunlah rencana kerja, apa-apa saja yang akan dilakukan ke depan. Tentunya termasuk pertimbangan tentang otopsi ulang. Ini juga nanti akan dibahas dalam rapat evaluasi tim penyidik, termasuk tadi yang saya sampaikan, pendekatan secara scientific crime investigation ini penting, karena itu tidak terbantahkan. Isi pembicaraan yang di handphone, meskipun sudah dihapus, masih bisa diangkat kembali, sehingga nanti tahu siapa-siapa saja yang patut diduga itu terlibat. Dan tentunya nanti berkaitan dengan proses-proses itu, karena Pak Kapolda sudah membuka diri
untuk komunikasi, kami sarankan nanti pihak penasihat hukum bisa berkomunikasi dengan Direskrim kemudian Pak Kapolda, seandainya ada kendala nanti kami bantu, sehingga nanti Bapak bisa menerima informasi perkembangan terkini penyidikan kasus ini. Itulah bentuk transparansinya. Baik, kita harapkan semoga terang benderang ya dengan adanya sejumlah kejanggalan dibentuk tim khusus dan juga akan dilakukan otopsi ulang. Kita berharap tidak seperti kasus almarhum Yosua yang begitu lama jarak otopsi ulangnya ya begitu ya Bapak-bapak dan juga Bu Jenny. Terima kasih atas waktu Bapak Ibu pada sore ini bersama kami di Newsroom. Ada Pak Beni Mamoto, Ketua Harian Komponas, Bang Fridolin Siahaan, Kuasa Hukum istri Bribka AS, dan juga Bu Jenny Semorangkir, istri Bribka AS. Selamat sore, selamat sehat selalu Bapak Ibu. Assalamualaikum. Selamat sore, terima kasih. Sore.